Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kriminologi kelas B, yang dimana pada hari ini kami akan mempresentasikan melalui video tentang teori-teori yang terkandung dalam kriminologi. Pertama-tama, mari saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jeremy Sasintongan dengan NIM 18106111339. Perkenalkan, nama saya Vera Nabila, NIM-nya 181011199. Halo, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari kelompok 2 Kriminologi kelas B dengan NIM 18106111275. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Gibran Putra Mustafa, NIM 18106111331 dari Kriminologi kelas B. Baik, masuk ke teori asosiasi diferensial atau differential association theory, yang dimana dikemukakan oleh Bapak Edwin Sutherland pada tahun 1934. Yang dimana dalam bukunya tentang Principle of Criminology, dia mengenalkan teori asosiasi diferensial ini di kalangan kriminologi Amerika Serikat. Nah, dalam teorinya ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, atau dapat dikatakan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dengan berbagai cara. Nah, dalam teori ini terdapat dua versi nih. Versi yang pertama pada tahun 1939 sampai 1947, di mana Sutherland ini tuh lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi serta asosiasi diferensial. Nah, yang dimana hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain itu. Jadi dapat dikatakan juga bahwa perilaku jahat itu datang dari adanya komunikasi dengan orang yang jahat juga gitu. Terus pada versi kedua, sekitar tahun 1997, Sutherland ini menekankan bahwa setiap tingkah laku itu dapat dipelajari, dan Sutherland ini mengganti pengertian social disorganization yang tadi dengan differential social organization, yang dimana dia menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan, akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Pada intinya, menurut teori asosiasi diferensial ini, tingkah laku jahat itu dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Nah, yang dimana hal tersebut akan mendukung suatu perbuatan jahat gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa teori differential association ini adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukan suatu tindak kejahatan itu karena mencontoh dari lingkungan sosial. Jadi makna dari teori ini dimana dengan adanya individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar kalau suatu perbuatan itu tuh melanggar hukum gitu. Tapi karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar, makanya dia melakukan suatu pelanggaran itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini, yang dimana pertama itu perbedaan kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan kepribadian manusia. Jadi kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang baik, otomatis kita akan jadi orang yang baik pula gitu. Nah, terus tumbuh seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui perilaku yang normal. Jadi misalnya kayak kita tumbuh di suatu lingkungan yang semuanya itu adalah penjahat gitu, maka itu perilaku kejahatan itu tuh akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, dimana itu dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang udah biasa gitu. Itu mah nggak apa-apa gitu loh. Padahal dia sadar kalau misalnya itu tuh telah melanggar hukum gitu. Jadi dengan diajukannya teori ini, Sutherland itu tuh ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Atau dapat dikatakan bahwa teori differential association ini dimana menjelaskan tentang penyebab terjadinya perilaku kriminal itu dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Contoh kecilnya saja seperti remaja, dia terlibat suatu kasus narkoba. Pas dikaji dengan ilmu-ilmu kriminologi atau
melihat dari teori differential association ini, yang dimana perilaku kriminal itu dapat dipelajari dengan lingkungan sekitar. Nah, ternyata usut punya usut, remaja itu tinggal atau bergaul sama orang-orang yang terbiasa memakai narkoba. Oleh sebab itu, remaja ini karena seringnya bergaul atau karena tinggalnya di lingkungan sekitar yang suka memakai narkoba, makanya remaja ini ikut terjerumus ke dalamnya. Seperti itu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang teori tegang atau anomi atau street theory dari Emily Durkheim. Menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritas atas perilaku. Sedangkan Robin K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum, setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapai menjadi demikian besar. Sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum. Norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapai menjadi demikian besar. Sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori tegas memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik. Karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan, dan akhirnya berbuat kejahatan. Setelah teman saya menjelaskan tentang teori tegang dalam kriminologi, ada juga teori kontrak sosial yang akan saya bahas. Yaitu teori kontrol sosial atau kontrol sosial merupakan teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Nah, ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol atau kontrak ini disebabkan 3 ragam perkembangan. Yaitu pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Yang kedua, munculnya studi tentang criminal justice, di mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis. Yang ketiga, teori kontrol sosial atau kontrak sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku remaja, yakni self-report survey. Nah, menurut pendapat F. Ivan Nye, dalam Family Relation and Delinquent Behavior, dalam bukunya, mengukakan bahwa teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan, melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari, pertama, harus ada kontrol internal maupun eksternal. Yang kedua, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, pentingnya proses sosialisasi, bahwa ada sosialisasi yang adekuat atau memadai akan mengurangi terjadinya delinkuan, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang. Nah, yang keempat, diharapkan remaja menaati hukum, law abiding. Nah, menurut F. Ivan Nye, terdapat 4 tipe kontrol sosial. Yang pertama, direct control imposed from without by means of restriction and punishment, atau kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum. Yang kedua, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar. Yang ketiga, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan atau identifikasi yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya. Yang keempat, ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Travis Hirschi, terdapat 4 elemen ikatan sosial atau social bond. Pertama, attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Yang kedua, komitmen adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi. Yang ketiga
ada involvement, merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Keempat, belief, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Kepercayaan, jadi belief itu merupakan kepercayaan pada nilai-nilai moral yang ada. Nah, kelemahan teori kontrak sosial sendiri, pertama, teori ini berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang yang lebih dewasa. Kedua, teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan, dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa. Jadi selalu berdasarkan tingkah lakunya. Yang kedua, ikatan sosial. Nah, yang keempat, kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya social bond. Yang selanjutnya, kekuatan teori kontrak sosial atau hal positif dari teori kontrak sosial. Yang pertama, dapat diuji secara empiris. Yang kedua, merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat yang dapat yang menjadi pendorong untuk peneliti-peneliti. Jadi dasar orang meneliti tentang kontrak sosial. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teori labeling, yaitu labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seorang yang dianggap menyimpang. Seorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang, maka ia yang telah diberi cap cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang. Disebut juga proses reorganisasi psikologis dan kemungkinan berakibat pada suatu karir yang menyimpang. Teori labeling ini timbul pada awal tahun 1960-an, yaitu teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi yang sebagai berikut. Teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu, namun teori ini menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. Teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan self-report study, yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Ada dua yang penyebab penyimpangan ini muncul. Yang pertama itu ada penyimpangan primer, muncul dalam konteks sosial, budaya, dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada asasnya, penyimpangan primer ini tidak mengakibatkan reorganisasi simbolik pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Yang kedua ada penyimpangan sekunder, adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel, dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat atau waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya, serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya. Apabila dijabarkan secara gradual, asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-aspek. Yang pertama, tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal. Selanjutnya, perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa. Yang ketiga, penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Yang keempat, orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa. Yang terakhir, pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu orang jahat dan orang tidak jahat. Ada juga contoh teori labeling ini ketika ada seorang guru pengajar di lingkungannya, dia dianggap baik dan dianggap sebagai tenaga pengajar, atau dia akan disebut sebagai guru. Maka itu termasuk teori labeling. Dan juga ada anak yang baik-baik saja tapi tiba-tiba di sekolah dia dicap buruk karena ia merasa, oh udah dicap buruk, kenapa tidak buruk sekalian. Itu namanya teori labeling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.